Dikenal sebagai ulama sufi, pengamal tarikat Syattariyah yang melawan penjajahan. Ulama besar yang bernama asli Pono ini lahir di Pariaman. Ayahnya Pampak Sakti Karimun Merah bersuku Goto, dan ibunya Cukui Bilang Pandai bersuku Guji. Kehidupan sehari-hari si Pono kecil tidak ubahnya seperti anak seusia yang selalu belajar dan bermain. Namun ada kekhususan yang setiap malam diajarkan ayahnya, yaitu ilmu kebatinan dan pencaksilat. Waktunya banyak dia habiskan di bukit untuk merenung sambil mengembala kerbau. Dari pengembalaan ini dia mendapat teman akrab bernama Idris. Sehingga suatu ketika saat mengembala, harimau mengintai untuk memangsanya. Namun berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, si Pono bisa mengusir binatang buas tersebut. Namun malang baginya, urat kakinya putus terkena kuku harimau tersebut. Sehingga akibat peristiwa itu dia menjadi pincang. Kemudian Pono mendapat kabar ada guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Mekah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Cerita ini menarik minat Pono, maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk belajar agama Islam di Tepakis pada Tuanku Madinah. Melihat semangat anak kesayangannya dan hibah membayangkan anaknya yang selalu diperolok-olokkan temannya karena pincang, maka niat tersebut dikabulkan oleh ayahnya untuk pindah, sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Karena kecerdasannya dan kemauannya yang kuat dalam mempelajari agama, maka dengan cepat Pono berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian Pono disuruh pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdul Rauf di Singkil. Untuk Pono berinisiatif pergi ke Aceh agar bisa menghindari kemarahan masyarakat yang mulai main kasar, bahkan ingin membunuhnya. Karena ajaran Islam tersebut menghalangi adat kebiasaan mereka dalam berjudi dan bersabung ayam. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama ke Syekh Abdul Rauf di Aceh, kemudian Pono bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh tersebut. Adapun teman berempat yang bertemu Pono adalah Datuk Maruhun Panjang dari Padang Gantiang Batu Sangkar, Sitarapang dari Kebuang Tigo Bale Solo, Muhammad Nasir dari Koto Tengah, Buyuang Mudo dari Bayang Salido Banda Sapulua. Akhirnya mereka tiba di Singkil dan langsung menemui Syekh Abdul Rauf di kediamannya, sekaligus mengutarakan maksud kedatangannya. Melihat kedatangan Pono, Syekh Abdul Rauf teringat akan pesan gurunya bahwa nanti akan ada calon muridnya datang dari arah selatan yang akan menjadi penyuluh agama mewarisi ajarannya, di mana orang tersebut kakinya cacat namun pintar dan berbudi pekerti yang tinggi. Maka tanpa ragu sang mufti langsung menerima kelima orang ini menjadi murid. Latar belakang Pono yang berasal dari keluarga bangsawan dan keahliannya dalam mengelola alam buah, pembelajaran keras yang diberi ayahnya sangat berguna diterapkan di pesantren. Sehingga Syekh Abdul Rauf mempercayakan Pono untuk mengurus keperluan pesantren, dari membuat dan memelihara ikan di kolam, berkebun dan ke sawah, juga mengembala sapi kepunyaan sang Syekh. Hal itu dia lakukan tanpa membantah, karena Pono menyadari dalam ilmu tarikat apapun alirannya dalam menuntut ilmu, murid di hadapan guru
ibarat mayat di tangan orang yang memandikannya. Dalam hikayat, suatu hari Syekh Abdul Rauf menguji santrinya dengan memanggil dan menyuruh mereka untuk mengambil bejana yang menurut sang Syekh jatuh di WC pesantren yang penuh kotoran manusia. Dari sekian banyak santri, hanya Ponolah yang mau sepenuh hati menyelam di WC penuh tinja tersebut tanpa memperhitungkan bau busuk kotoran dan menyerahkannya pada sang guru setelah dia samak dan bersihkan. Ketika Syekh Abdul Rauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar menyuruh Pono menyusulnya ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru yang dia junjung tinggi, Pono bergegas ke tepi pantai. Tetapi setiba di tepi pantai, dia tidak mendapat sebuah perahu pun untuk berangkat ke pulau. Maka atas izin Allah, dengan keyakinan penuh tubuhnya menjadi ringan seringan kapas dan dia bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju pulau. Peristiwa ini disaksikan oleh santri baik dari daratan maupun di seberang pulau, sehingga ini menjadi salah satu kekeramatan Pono. Kejadian serupa juga terjadi di saat Pono sedang membetulkan atap rumah di mana ada potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru. Maka dengan seketika Pono melayang ke bawah menyambut kayu tersebut. Salah satu peristiwa masyhur yang menjadi pegangan kaum sufi adalah di saat Pono diuji keimanannya akan godaan wanita. Saat itu Pono disuruh menjaga anak gadis sang guru yang lagi mekar-mekarnya di rumah, sementara Syekh Abdul Rauf pergi memenuhi undangan panggilan kerajaan. Kiranya bangkitlah nafsu melihat anak sang guru yang sedang ranum. Namun, untuk melawan nafsunya sendiri, dia mengambil keputusan yang sangat mahal dengan pergi menjauh dan memukul alat kelaminnya dengan batu. Bagi Pono, daripada jadi budak nafsu setan dan menjadi orang terbuang di dunia dan di akhirat, lebih baik menghukum alat kelamin yang menjadi sumber pemicu pelampiasan hawa nafsu. Cukup lama Pono menderita penyakit akibat cedera alat kelaminnya. Dan ketika sembuh, dia tetap melakukan tugas semula seperti melayani kebutuhan santri dengan bijak. Hal inilah yang membuat Syekh Abdul Rauf menjadi lebih perhatian padanya. Karena minat serta perhatiannya sungguh luar biasa, apalagi diikuti dengan daya ingatnya yang tinggi, membuat Pono termasuk murid yang terpandai di antara santri lainnya. Suatu ketika, Pono dibawa Syekh Abdul Rauf ke surau besar dan kemudian menyuruhnya membuka lembaran kitab, dan Syekh Abdul Rauf mengajarkannya sekali, dan kenyataan seluruh isi dari kitab tersebut telah dikuasai oleh Pono. Hingga akhirnya berhasil lulus dengan baik dan sempurna. Lalu Pono ini menyendiri selama 40 hari di Gua Hulu Sungai Aceh di kaki Gunung Pesangan. Setelah dirasa cukup menerima ilmu pengetahuan dari Syekh Abdul Rauf, maka tibalah saat Pono dikembalikan ke Pariaman guna mengembangkan agama yang dia pelajari selama ini. Dengan begitu, Syekh Abdul Rauf memberinya gelar Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin dilepas Syekh Abdul Rauf dengan disertai 70 orang yang akan mengawalnya selama dalam perjalanan. Rombongan ini dipimpin oleh panglima yang bernama Khatib Sangko. Alasan Syekh Abdul Rauf membekali Syekh Burhanuddin pengawal karena dia yakin nanti akan mendapat tantangan berat. Sebab kala itu masyarakat Pariaman masih kental memeluk agama Hindu Buddha,
sehingga banyak tukang-tukang sihir akan merintangi karena mereka tidak senang kesenangannya diusik dan diganti. Akhirnya rombongan Syekh Burhanuddin tiba di Pulau Angso di muka pantai Pariaman. Tibanya Syekh Burhanuddin menyulut kemarahan para tukang sihir di tempat itu sehingga mereka mengeluarkan segala kepandaiannya untuk mengusir rombongan Syekh Burhanuddin. Sehingga terjadilah perkelahian yang memakan banyak korban, baik dari rombongan Khatib Sangko maupun pihak penyihir. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Ulakan, yaitu tempat penolakan kedatangan rombongan Syekh Burhanuddin. Berita perkelahian yang memakan korban ini sampai ke para jagoan di 7 kota, sehingga mereka segera menyusul untuk menangkap Khatib Sangko. Namun rombongan Khatib Sangko sangat kuat sehingga para jagoan tersebut tewas. Peristiwa ini membuat Kalik-Kalik Jantan, seorang tokoh masyarakat setempat, gelap mata, sementara rombongan Khatib Sangko juga banyak yang tewas. Karena mengetahui Kalik-Kalik Jantan kebal terhadap senjata tajam, akhirnya Khatib Sangko yang melapor pada Syekh Burhanuddin. Oleh Syekh Burhanuddin, Khatib Sangko disuruh melapor pada Syekh Abdul Rauf tentang kejadian ini. Oleh Syekh Abdul Rauf, Khatib Sangko diajarkan cara menghilangkan ilmu kebal Kalik-Kalik Jantan. Setelah tiba di Pulau Angso, Syekh Burhanuddin memerintahkan kembali menyerang dari pantai Pariaman di pagi hari. Maka pertempuran kembali pecah dan kali ini Kalik-Kalik Jantan akhirnya terbunuh oleh Khatib Sangko. Tewasnya Kalik-Kalik Jantan berdampak pada menyerahnya pengikut Kalik-Kalik Jantan di seluruh Pariaman. Selanjutnya Khatib Sangko dinobatkan menjadi mufti di Tandike. Setelah merasa aman, Syekh Burhanuddin mulai mencari informasi tentang keberadaan kawan karibnya yang kiranya telah diangkat menjadi pemuka masyarakat dengan gelar Majolelo. Maka melalui nelayan yang singgah di pulau, Syekh Burhanuddin mengirim pesan pada Idris bahwa dia adalah si Pono yang dahulunya pergi belajar ke Aceh. Mendapat informasi bahwa yang datang adalah Pono yang kini bergelar Syekh Burhanuddin. Maka Idris Majolelo mengajak Nini Mama, memuka adat sanak, kerabat dan tokoh masyarakat untuk menjemputnya. Sebagai tanda kenang-kenangan kembali dari penuntut ilmu, Syekh Burhanuddin menanam ranting pinago biru yang dibawa dari Aceh. Beliau berpesan kepada Idris Majolelo, bila ajal sampai kelak, dia minta dikuburkan dekat pinago biru ini. Untuk memudahkan pengembangan syiar agama, Syekh Burhanuddin meminta masyarakat agar membawa anaknya ke surau untuk bermain bersamanya. Disinilah cikal bakal pengembangan ilmu agama yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Sistem pembelajaran yang dilakukan Syekh Burhanuddin tidak seperti biasa. Dia melakukannya sambil bermain. Semua permainan yang ada di masyarakat saat itu dia ikuti. Dari sepak raga, main gundu, dan layang-layang semua dia lakoninya. Namun setiap memulai permainan, dia selalu membaca basmalah dan doa-doa lain yang membuat dia menang. Hal ini menimbulkan minat anak-anak untuk mengetahui dan belajar apa isi doa yang dibaca Syekh Burhanuddin menjadi tinggi. Untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Minangkabau, cara yang dilakukan Syekh Burhanuddin meniru secara gurunya Syekh Abdul Rauf. Dengan kuasa dan restu Raja Pagaruyung, maka Syekh Burhanuddin dan pengikutnya diberi wewenang seluas-luasnya mengembangkan agama Islam di seluruh Minangkabau. Tahun 1692, Syekh Burhanuddin berpulang ke rahmatullah dalam usia 85 tahun. Kematiannya menimbulkan misteri hingga kini.
Karena setelah jasadnya saat dikafani dan hendak dikubur di samping Surau Tanjung Medan Rai, konon menurut cerita tak lama berselang tersebarlah kabar bahwa ada masyarakat yang melihat dan mendengar ada cahaya yang diiringi suara gandang stasa terbang, melayang dan turun di dekat pohon pinago biru. Maka dinisbatkanlah lokasi tersebut adalah makam Syekh Burhanuddin sesuai wasiatnya dulu.